Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Levodopa akan menyampaikan tentang mekanisme kerja dan molekuler docking Levodopa itu sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nisa Dewi Melina dan rekan saya Fatima Azahra dan juga Meta Amarensia. Selanjutnya, ada reseptor levodopa. Reseptor dopamin utama yang berperan dalam efek terapeutik levodopa pada penyakit Parkinson adalah reseptor D1 dan D2. Hal ini menunjukkan bahwa levodopa sebagai prekursor dopamin bekerja terutama dengan meningkatkan aktivitas di jalur dopaminergik yang bergantung pada reseptor ini. Nah, selanjutnya ada mekanisme dari levodopa. Jadi, mekanisme levodopa itu hampir sama dengan mekanisme dari karbidopa. Jadi, karbidopa itu ntar berikatan dengan piridoksal 5-fosfat. Lalu, si piridoksal 5-fosfat ini tuh dia koenzim dari dopa dekarboksilat. Nah, lalu dopa dekarboksilat akan merubah karbidopa menjadi dopamin. Nah, berikut mekanisme dari levodopa. Jadi dopamin yang dihasilkan itu akan berikatan dengan reseptor dopamin D1 dan D2. Setelah berikatan dengan reseptor dopamin D1, barulah muncul efek terapi, yaitu berkurangnya tremor, kekakuan otot, dan memperbaiki gerakan. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Nisa terkait tentang reseptor dari levodopa sendiri, yaitu ada D1 dan D2. Kemudian juga telah dijelaskan juga oleh teman saya Zahra bagaimana mekanisme kerja dari levodopa sendiri di reseptornya. Nah, selanjutnya ini ada perkembangan molecular docking, perkembangan dari levodopa. Jadi, levodopa itu selain bisa berikatan dengan reseptor dopamin sendiri D1 dan D2, itu juga bisa berikatan dengan reseptor binding domain of spike protein of SARS-CoV. Nah, jadi levodopa ini bisa berikatan dengan reseptor yang ada di virus COVID, sehingga dia kemungkinan memiliki efek dari antivirus. Nah, tapi secara docking yang ada di gambar jurnal yang hasil kita research adalah docking yang dihasilkan ternyata levodopa itu tidak terlalu interaksinya tidak sekuat dengan inhibitor khusus yang dirancang untuk emang menghambat virus dari COVID sendiri. Nah, boleh tolong di next. Nah, selanjutnya itu juga ada perkembangan dari molekular docking levodopa itu pada reseptor beta-2 adrenergic. Jadi pada jurnal ini dijelaskan bahwa levodopa itu bisa berikatan dengan reseptor beta-2 adrenergic. Nah, seperti pada gambar yang tertera, itu memang ditunjukkan bagaimana levodopa bisa berinteraksi dengan reseptor beta-2 adrenergic. Nah, sebenarnya reseptor dopamin D1, D2, dan beta-2 adrenergic itu punya kesamaan beberapa, sehingga kesamaan inilah yang bisa membuat si levodopa ini bisa berikatan dengan reseptor ketiga itu. Jadi yang pertama, ketiga itu sama-sama punya reseptor GPCR atau G-protein coupler receptor. Nah, jadi ketiganya ini adalah reseptor yang bisa bekerja lewat protein G untuk memulai sinyal dalam sel. Selain itu, neurotransmitter yang digunakan pada reseptor dopamin D1, D2, dan beta-2 adrenergic adalah tipe amin. Jadi D1 dan 2 itu diaktifkan oleh dopamin. Itu dopamin merupakan tipe amin. Nah, beta-2 adrenergic itu juga diaktifkan juga sama tipe amin, yaitu namanya adalah epinefrin atau adrenalin dan juga norepinefrin. Jadi, secara struktur, dopamin dengan epinefrin itu memiliki struktur yang sama, sehingga levodopa ini bisa mengaktifasi juga si reseptor beta-2 adrenergic. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.